layanan gawat darurat medis yang dilakukan sebelum menuju ke rumah sakit. Saya contoh yang simpel, pasien ini ngerok, bingung apa nih? Nah, kadang pasien malah dikasih minum, kasih kopi, kadang ngapain? Minimal pertama bebaskan saja nafas. Kenapa pertolongan pertama itu harus cepat dan tepat, itu hubungannya apa? Di ambulans itu ada pay and play or skip and run. Mau kerjakan di tempat atau mau kita kerjakan di dalam ambulans. Tindakan itu bisa pengaruh dari situasi, kemudian klinis pasien. Pada saat transport ini yang penting juga lakukan tindakan re-assessment. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, halo Sobat Sehat Sutomo. Berjumpa lagi di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Bersama saya Al-Quraisy. Pada episode yang luar biasa kali ini kita masih diberi kesempatan untuk lagi-lagi berbincang-bincang dengan ahlinya ilmu pre-hospital. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bebayan Idiatmadja SST Nurse, Kepala Unit Ambulans 118 sekaligus Manajer Pelayanan Rujukan RSUD Dr. Sutomo. Penasaran topik apa yang akan kita bahas pada pagi ini? Yuk mari kita sapa dahulu sebelumnya narasumber kita pagi ini, Bapak Bebayan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Al. Panggilnya Pak Al ya? Ya benar sekali. Kita bertemu lagi ya Pak ya. Apa kabar hari ini Pak? Ya sehat, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Masih semangat nih Pak dengan kesibukan yang terus berjalan. Iya. Di akhir tahun ini. Akhir tahun pastinya. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Alhamdulillah luar biasa baik. Nah ini kita berbincang-bincang santai saja nggih Pak. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sempat mengulik mengenai pelayanan ambulans 118 RSUD Dr. Sutomo, nah maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai strategi pre-hospital reduksi kematian. Sobat Sehat Sutomo, meskipun angka kematian secara spesifik belum dapat disebutkan akibat ketidaktepatan tindakan pra-rumah sakit, namun konsensus medis sangat jelas bahwa ketidaktepatan tersebut merupakan faktor risiko signifikan yang mempengaruhi tingginya angka kematian akibat kasus gawat darurat medis di Indonesia seperti henti jantung. Kita sudah siap dengan bincang-bincang kita pagi ini. Yuk mari kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Pak. Ini saya sudah memiliki beberapa poin pertanyaan yang mendukung diskusi kita pada pagi ini. Ini yang pertama mungkin dari Sobat Sehat Sutomo yang awam atau mungkin jarang terpapar dengan kegawat daruratan. Sebenarnya definisi dari pre-hospital sendiri itu apa Pak? Kemudian secara teori ini strategi pre-hospital yang bagaimana yang dapat mengurangi angka kematian? Monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih. Judulnya menurut saya memang agak ngeri-ngeri sedap ya. Pre-hospital mengurangi reduksi angka kematian. Ya. Walaupun belum bisa disebutkan secara spesifik, tapi itu sangat berpengaruh merupakan faktor risiko juga ya Pak ya. Ya, jadi dari kata pra-hospital itu memang bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya pra rumah sakit. Iya. Kalau dikatakan pra berarti sebelum rumah sakit, sebelum di hospital seperti itu. Jadi kalau bisa dibuat definisi itu adalah layanan gawat darurat medis ya, yang dilakukan sebelum menuju ke rumah sakit, entah itu di rumah, di jalan raya, mungkin di toko. Bisa itu pernah ada kejadian di depan toko salah satu waralaba itu, ada juga kadang di suatu pesta pernikahan. Dan ini juga terjadi seperti itu. Kadang juga di suatu event tertentu misalnya sepak bola. Nah, dan sebagainya, banyak sekali ya. Bahkan ada beberapa kasus itu ada yang pengoboran, itu jangan seperti itu. Cuma kalau beberapa di tempat itu ada yang sudah stay di tempatnya ada di situ, atau yang langsung permintaan dari klien yang menuju ke rumah sakit. Nah itu bisa emergensi, satu dari ketinggian, satu dari pohon, ataupun dari atap sebagainya itu. Nah tujuannya adalah secara definisi setelah itu mendapatkan layanan rumah sakit itu ke sisi pasien. Jadi harapannya angka keberhasilan, angka kehidupannya semakin meningkat. Betul, seperti itu ya. Bahkan ada beberapa kasus itu kejadian ada di suatu pertandingan itu kan, kadang main biasa ternyata ada kegawatan, kemudian misalnya
tiba-tiba tergeletak, orangnya tergeletak, kemudian minta tolong ambulan untuk transport. Beberapa kali juga seperti itu. Jadi intinya bahwa layanan gawat darurat ini harapannya bisa meningkatkan angka kehidupan usia seperti itu. Kemudian strategi tadi Pak, strategi per hospital yang bagaimana secara teori yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup? Ya, jadi dibagi dua. Jadi secara untuk masyarakat di pabriknya sendiri dan juga bisa ke krunya. Jadi kalau dari masyarakat satu ya sebetulnya kalau di beberapa di luar itu event-event tertentu. Kemudian untuk pada saat pengurusan SIM itu teman-teman ataupun orang-orang yang mengurus itu biasanya akan diberikan penyuluhan berkaitan tentang resusitasi, kemudian diajari bagaimana BLS begitu. Itu salah satu strategi bahwa untuk menjangkau masyarakat yang mungkin mengalami kegawatan. Salah itu. Kemudian juga bisa juga pada saat event tertentu misalnya kita mengadakan seminar. Pada orang awam kita melakukan suatu penyuluhan atau bahkan kami itu pernah datang ke setiap RT atau RW itu di Surabaya kita lakukan penyuluhan seperti itu. Bantuan hidup dasar, ilmu dasarnya. Ya, bagaimana cara memanggil, terus kegawatan apa yang muncul seperti itu. Ataupun misalnya yang simpel mungkin tersedak, nah itu gimana? Satunya, kalau nggak berhasil, segera telepon nomor yang bisa dihubungi begitu. Ya, itu dari sisi masyarakat. Kalau dari sisi petugasnya, jadi ini yang penting juga karena petugas itu yang saya tangkap itu, ya beberapa saya belajar itu, harus secara kontinu itu mereka dilatih dengan pelatihan dan juga terbiasa melakukan asesmen ke pasien dengan diupdate ya Pak, ya. Ilmunya diupdate. Jadi misalnya gini, ini saya lihat di luar negeri itu, jadi petugas-petugas itu ada suatu tertentu dia wajib untuk incas di suatu pelayanan, misalnya di OKA. Mereka harus belajar melakukan intubasi, kemudian di ruang resusitasi untuk melakukan resusitasi dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau lagi di tempat kami, khususnya di Ambulans 108 Rumah Sakit Surabaya, itu kita para perawat itu secara kontinu mereka bergiliran untuk membantu di gawat darurat, entah di ruang lantai 1 untuk pelayanan gawat darurat, mereka melakukan asesmen, triase, kemudian kita ke resusitasi. Untuk meningkatkan itu supaya mereka terbiasa dan juga update ya sentuhan. Kadang-kadang ilmu yang di rumah sakit itu bisa jadi dasar meskipun ada beberapa kasus ternyata itu bedanya itu suasananya ya, kadang lebih mencekam, kadang di rumah mungkin banyak stresornya, keluarganya, tetangganya itu datang semua ke situ. Di rumah sakit kita bisa bebas ya, tapi ketika di layanan hospital itu sungguh banyak sekali ya yang mempengaruhi ya, sehingga kadang-kadang ya ini teman-teman juga selain ilmu juga mental ya, ini penting karena mental ini ya kadang harus dipunyai teman-teman karena mereka sendiri, mereka mandiri. Kalau ada yang membantu pun dari jauh seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita juga harus bekali pada saat sebelum bekerja kita ajak diskusi tentang segala yang sudah dilayani, kemudian kita ajak berdoa bersama supaya mereka bisa dijauhkan dari segala mara bahaya dan bisa fokus. Ini yang penting. Itu yang perlu. Nah, kalau ada kita feedbackkan. Jadi strategi itu supaya hasilnya maksimal, yaitu kan dari yang misalnya ada permintaan yang kira-kira itu ada masalah, kita bisa lakukan reduksinya seperti itu. Siap. Jadi di sisi masyarakat juga ada, dari sisi petugasnya ada. Nah, itu. Di samping itu juga ya setiap hari kita lakukan evaluasi di kelangkaan mobilnya. Tadi contoh yang simpel adalah kita membawa pasien ya. Di bawa pasien itu Pak,
kita kan transfer ke tujuan tuh secepat mungkin. Ya, kita respon time ya kan, namanya respon time. Dan respon time itu kita minimalkan. Jadi kalau permintaan jangan sampai lebih dari 5 menit kita berangkat. Seperti itu kalau emergency. Kemudian sampai di tempat. Nah, ini pada saat pulang, nah ini harus stabil. Nah, misalnya sirenenya harus pas, kecepatannya pas, begitu. Kadang suspensinya nggak bagus ya, ini juga harus kita pelihara. Itu masuk. Kenapa? Karena pada saat transport tidak stabil, pasien-pasien yang gawat itu justru akan menyebabkan bertambah menurun. Ya, konsepnya di hospital adalah mendekatkan rumah sakit secepat mungkin ke pasien, tetapi ketika kita membawa ke rumah sakit tujuan itu tidak secepat mungkin karena di dalam ambulan sudah tersedia alat yang lengkap, terus tenaga yang profesional, kemudian kita punya rekod yang jelas sehingga terukur. Itu sih. Iya. Baik, jika tadi kita berbicara mengenai teori ya Pak ya, teori strateginya bagaimana. Ini mungkin selanjutnya, ini sebenarnya saya sedikit deg-degan ya Sobat Sehat Sutomo berhadapan langsung dengan Bapak Bebayan karena biasanya saya bertemu beliau ini pada pelatihan khusus kegawat daruratan. Jadi saya di sini seperti mendapatkan ilmu gratis, Masya Allah, luar biasa sekali. Lanjut ya Pak, jika tadi sebelumnya kita berbicara mengenai teori, nah maka selanjutnya ini mengenai praktik lapangan Pak. Contoh bentuk pertolongan pertama seperti apa yang mungkin bisa dilakukan awam sebelum tim medis tiba di lokasi kejadian? Oke, ya, jadi memang ini penting sekali. Jadi setiap permintaan kadang-kala itu bagi penelepon sendiri orang awam itu merasa tertekan. Ya, entah itu pada nggak apa-apa dikatakan jelek, kadang biasa-biasa tapi salah tindakan, kadang sudah bingung, gupuh gimana ya, artinya gugup dan sebagainya, sehingga kadang pikiran yang sehat itu tidak muncul. Nah, panik ya, Pak? Nah, mantep, panik sekali lah itu. Kadang-kadang kita masih tanya, Pak alamatnya mana? Akhirnya mereka bingung, gimana caranya sebagainya. Akhirnya gelisah dan sebagainya. Dia matikan, kita telepon lagi. Nah, kadang kita perlu sedikit sabar, ya. Pertama adalah sabar, kita telepon kembali apa yang bisa dibantu. Nah, seperti itu. Nah, pada saat awal adalah pertama karena mereka bingung apa yang kita lakukan. Misalnya contoh yang simpel, pasiennya ngorok, gitu. Terus kemudian saya bingung apa nih. Nah, kadang masanya malah dikasih minum, kasih kopi, kadang-kadang ngapain gitu ya. Ya ternyata kita coba beritahu minimal pertama bebaskan saja nafas, ya buka, ambil bantalnya kita singkirkan dulu, kemudian sedikit tengadah, dibuka jalan nafasnya, ya kalau masih ada ngoroknya mungkin bisa diganjel di bawah punggungnya itu kalau ada sumbutan jalan nafas. Jadi kita perkausa gitu. Misalnya ada lagi kalau pasien itu jatuh, nah ini yang sering kadang terpleset naik tangga itu ya, jatuh, gitu ya. Kemudian nyata pada saat nggak bisa digerakkan kakinya. Nah itu, nah kita kadang edukasi. Pertama yang paling simpel itu kita berpikir nanti mungkin pasien tersebut tidak bisa, harus segera dilakukan operasi. Nah gitu kan, mungkin tindakan-tindakan yang butuh pembiusan. Jadi pertama minimal kita edukasi jangan sampai dia minum air dulu, puasa dulu. Kemudian tangannya atau kakinya yang patah atau mungkin kita ajukan untuk distabilisasi ya. Atau di minimal di jangan sampai bergerak, nah, seperti itu. Bahkan saya itu pernah dapat sekali itu kebetulan ada teman sejawat yang di rumah sakit bukan dari medis ya, non medis, dapatkan pasien yang cardiac arrest. Jadi saya sempat video call. Nah ini bagus sekali dia ada usaha ya. Nah ini saya waktu itu kebetulan waktu saya telepon saya edukasi gimana caranya melakukan RCP, gimana pertama untuk mengevaluasi seperti apa, kemudian minta bantuan juga untuk telepon ambulans ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang simpel ini kadang kita perlu edukasi.
Ya termasuk ketika hal yang kritikal yang mengancam nyawa, ya itu yang perlu juga kita bisa berikan pada mereka sehingga minimal angka kematian ataupun ada masalah kecelakaan itu bisa dikurangi. Nah, sesuai dengan tema kita akan mereduksi adanya kematian. Nah, ini tapi duduk harus sabar, lebih telaten. Nah, ini kadang ya orang kan lebih seneng diperhatikan itu ya. Nah, ini yang mungkin jarang orang yang memberikan itu. Jadi harus memang di tempat kami usahakan mereka untuk bisa memberikan edukasi sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang simpel, yang sederhana sehingga sampai nanti bantuan datang ke tempat itu ya. Termasuk juga kita edukasi, Bu, tolong atau Pak, tolong Anda keluar rumah di daerah mana sehingga kru kami bisa mengakses. Ya memang kadang-kadang teman-teman kita dapat share-nya untuk lokasi, tapi namanya GPS itu kan tergantung kuota sinyalnya ya, kuotanya pengaruh, sinyalnya pengaruh ya, sinyalnya pas buruk kadang berbeda tempat dan sebagainya. Ini kadang kru kami bisa mudah ketika ada keluarga pasien yang keluar seperti itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan itu yang selanjutnya. Ada lagi misalnya ada perdarahan, ada perdarahan itu, nah itu kita bisa itu. Nah ini perannya ada untungnya ada video call ini. Video call juga membantu mereka, bisa kita lakukan bebat tekan, gimana cara bebat tekan seperti itu. Memang kita butuh edukasi yang bagus ya. Masyarakat itu kadang sudah panik, sudah lupa caranya bagaimana melakukan tindakan pada pasien seperti itu. Jadi boleh ya Pak, masyarakat awam melakukan pertolongan pertama itu boleh ya Pak? Boleh. Jadi yang pertama dilakukan, yang penting jangan panik dulu. Ya, jadi pendampingan itu penting. Karena mereka telepon pertama terus ditutup, terus telepon lagi. Kalau kita dalam 10 detik tidak ada telepon kembali, kita coba fallback. Kita coba usahakan telepon kembali. Apa sebenarnya Pak? Mereka ada kebutuhannya apa? Kemudian ada masalah tentang apa? Kita bisa edukasi sampai kita cari kru untuk ke sana untuk pertolongan itu. Nah, yang penting adalah pada masa transport ambulan ke rujukan ini kan ada rentang 10 menit, 20 menit. Nah, ini dari kita yang wajib melakukan edukasi. Ya ini mungkin yang selama ini mungkin ya saya lihat itu mungkin kurang. Jadi orang itu sehingga ada kok lama, telepon kok lama sini. Saya tidak telepon ambulans sini, nggak ada anu lah. Ini kenapa? Karena tidak ada callback, jadi tidak ada misalnya ngecek. Bila kitanya gimana Pak keadaannya, ditunggu ya Pak. Ya itu paling tidak itu sudah mengurangi angka mengurangi rasa cemas. Wah kak datang nih orang ini mana aja nih, ambulans kok sudah lama Pak. Nah, padahal masih 5 menit seperti itu. Padahal kan itu juga butuh keterampilan krunya untuk sampai di sana, kemudian lalu lintasnya yang kadang-kadang ya krodit lah seperti itu kan. Memang banyak kendala sih kalau di Indonesia ini, banyak kendalanya juga mobilnya kadang ada sirine kemudian masih tetap di tengah, kadang ada lampu merah yang panjang. Nah ini yang nggak bisa dikontrol. Ini juga banyak sekali faktor X gitu kan yang seperti itu. Jadi memang harus cepat juga Pak ya, selalu cepat, tepat. Nah, ya betul. Korelasinya dengan kondisi pasien atau kondisi tubuh seorang korban, kenapa pertolongan pertama itu harus cepat dan tepat, itu hubungannya apa Pak? Iya. Jadi kalau menurut konsep gawat itu kan kita ada istilah A, B, C. RW, jalan napas, breathing, pernafasan, sirkulasi hubungannya dengan peredaran darah. Atau bisa dikatakan jantungnya berdetak. Ya, konsep seperti itu. Ya, ketika pada saat kita melihat bahwa jalan napasnya itu ada sumbatan, berarti kemungkinan tidak ada udara yang masuk. Udara identik dengan oksigen, namanya itu 21% mengandung oksigen. Nah, ketika masuk ke paru ada sumbatan, apa yang terjadi? Berarti paru tidak mendapatkan
oksigen, suplai oksigennya kurang, bahkan bisa tersumbat, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Pada saat suplai ke jantung tidak ada oksigen, jantungnya memompanya nggak ada, oksigennya mau dipompa ke seluruh tubuh nggak ada, apalagi ke otak. Nah ini yang permasalahan adalah otak ini adalah salah satu kunci utama untuk menggerakkan seluruh sistem tubuh. Yang di otak itu ada unsur oksigen dan glukosa. Tapi kalau otaknya sudah kekurangan oksigen, pasti hubungannya dengan kemungkinan ada satu organ yang mengalami kematian. Bangun saraf yang utama, saraf kedua dan sebagainya. Nah, kalau oksigen itu semakin lama mereduksi, ya ketika dia tidak mendapatkan suplai oksigen dengan maksimal, apalagi kalau jantungnya berdenyut, itu kesempatannya 1 menit turun 10%. Dalam 10 menit ya akan 0%. Akibatnya adalah kematian jaringan di otak. Nah, permasalahannya ketika kematian jaringan di otak, berarti fungsi tubuhnya tidak akan dapat yang maksimal seperti itu. Kalaupun nanti dia berdetak, udah nggak ada reaksi apa-apa. Misalnya kalau orang bilang vegetatif, jadi hanya sekedar nyala itu, tapi secara otaknya sudah kematian. Nah, ini yang istilahnya golden period yang harus kita cari, ya kita cegah. Usahakan ya manusia kita bernapas ini kan rata-rata bernapas kan 1,5 menit lah. Ketika kita tidak bernapas sama sekali, terus sudah berhenti nggak bisa, wah itu akan mulai turun ini ya. Nah udah mulai kebiruan, pucat, seperti itu. Nah ini kadang ya harus kita tangani. Nah ini kadang orang gimana nih, wow kok diam aja nggak bernapas ya, bingung mau apakan. Nah kadang bingung motif pun tanya-tanya, justru malah harusnya sambil dilakukan evaluasi, diberikan motor. Nah ini pentingnya ketika telepon ambulan melakukan edukasi. Nah ini bimbingan, coba ditengadahkan, didengarkan suara napasnya. Oh ada suara napasnya? Oh udah ada. Oh coba diraba nih ya. Nah mungkin sini nadinya paling mudah ini. Nah, kalaupun di orang awam ketika sudah tidak ada napas itu dianggap seperti pasien yang sudah henti jantung. Nah, ini sudah dapat tindakan ECP. Nah, ini yang penting harus diketahui oleh semua orang bahwa itu harus segera dilakukan tindakan. Nah, kadang-kadang ya bingung mau apa, mau pijat juga salah. Nah, kadang ya teman kami tadi yang sama-sama ngomong tadi. Nah, orang tersebut saya bimbing dengan lentakan tangan, posisinya seperti apa, pijatnya berapa kali, seperti itu, sampai dia minta tolong yang lain, telepon ambulan. Nah, ini itu satu proses. Nah, ini yang harus kita ajarkan pada orang awam supaya mereka aware, terus kemudian juga mereduksi keberhasilan, mereduksi kematian, juga menambah kemungkinan terjadi kelangsungan hidupnya bisa dapat seperti itu. Nah ini yang mungkin kadang-kadang di Indonesia masih belum muncul, tapi beberapa event misalnya olahraga sudah ada yang bisa, meskipun ya notabene masih belum sempurna. Ya itu mestinya kadang-kadang ini yang perlu kita kejar. Ya ini kita kejar bagaimana masyarakat itu terlatih. Nah ini mungkin yang harus kita kejar itu. Makanya saya pinginnya kalau bisa ya kalau kita mau meningkatkan itu yang gampang dari waktu saat orang mengurus SIM. Nah itu dia bisa dengan berlatih kan, minimal kamu tahu bagaimana cara bisa jantung. Edukasi ya Pak. Ya, atau mungkin beberapa event di rumah sakit bisa. Saya pernah belajar di satu ambulan di luar negeri itu, mereka event tertentu dia mengajukan suatu latihan usaha kolosal. Nah, dia diundang dilatih seperti itu. Atau mungkin dari pemerintah daerah bisa. Jadi mereka akhirnya terbawa oleh suasana bagaimana menolong kasus-kasus gawat darurat. Nah, itu yang harus kita jangan sampai cepat naikkan mobil. Ya, sampai di rumah sakit justru malah berbahaya dan tidak berhasil begitu. Nah, itu yang seperti itu ya Pak, hubungannya kecepatan dan ketepatan dengan kronologi patofisiologi kondisi tubuh ya Pak. Betul.
Nah, ini kemudian bagaimana penilaian awal kondisi pasien di tahapan pre-hospital dapat membantu menurunkan angka kematian atau mungkin bahkan komplikasi. Ya, jadi memang namanya itu apa ya, assessment ya. Iya. Ya, kalau di tempat kami namanya adalah primary survey, yang survei awal, di mana nanti primary survey ini akan dikaitkan dengan namanya resusitasi. Gitu. Jadi kalau di ambulans itu ada jargon, ada stay and play or scoop and run. Nah, mau kerjakan di tempat atau mau kita kerjakan di dalam ambulans. Jadi ada beberapa kriteria yang perlu kita lakukan. Ya, dan ini butuh satu kejelian. Nah, kejelian dari kru ambulans. Makanya sebaiknya setiap permintaan itu dievaluasi. Ada medical recordnya, kemudian besok atau lusa atau kapan pun bisa di feedback. Oh, kamu sudah benar nggak, tatanya gimana, komunikasinya sudah benar nggak. Dari situ akan kita tahu bahwa keberhasilan dari tindakan itu teman-teman sudah sesuai standar atau enggak. Ya, jadi contoh yang simpel adalah ketika kita melakukan primary survey, kan tadi konsepnya A, B, C ya. Kalau kita lengkapkan A, B, C, D, E ya. Bahkan ada beberapa sekarang sudah ditambahi kalau kasus trauma itu namanya X atau katastrofik perdarahan yang sifatnya yang tidak bisa kita prediksikan dan sangat membuat terancam nyawanya. Ya, itu kalau di trauma dijelaskan X, A, B, C. Jadi X-nya itu juga sirkulasi, tapi yang sekiranya itu berbahaya, misalnya perdarahan luas, menyembur dan sebagainya. Kalau di kasus-kasus yang kardiak itu konsepnya kan C, A, B. Ya, C itu kardiak. Ketika kita tahu ada gawat darurat, atau pasien sudah mengalami henti jantung, nah, kita lakukan pertolongan di kardiaknya, sirkulasinya seperti itu. Nah, dari situ kalau kita membacanya bisa berurutan, yang konsep ada teman-teman di pelayanan itu konsepnya harus berurutan. Sehingga tidak terlewatkan. Mana konsepnya A ini, ketika A kita tangani, bebaskan jalan nafas dengan sempurna, kemudian memberikan nafas buatan dengan baik, ya, dengan alat yang sesuai, ya. Jangan sampai ketika pasiennya tidak bernapas hanya dikasih oksigen. Oh, saya sudah kasih namanya alat ya, namanya ada pompa ya, namanya BVM kita kenal ya, gitu. Tapi ditaruh aja, tapi nggak dipompa, ya sama saja. Ini kadang juga para krunya harus jeli dan punya kemampuan yang lebih pada saat penanganan. Kemudian simpelnya ketika itu perdarahan atau mungkin karena sirkulasi jantungnya nggak bagus, ini dingin atau mungkin yang biasa itu pasiennya diare, butuh cairan. Nah, ini kemampuan kru untuk bisa melakukan pemasangan IV catheter. Nah, di tempat kami bisanya A, B-nya dikerjakan di tempat. Untuk pasang infusnya kerjakan di ambulans. Jadi kita AB ini yang paling krusial, yang paling berbahaya, yang berbahaya dan harus segera ditangani. Prioritas ya, betul. Yang pertama ya Pak. Ya, bisa dibebaskan, oke, clear. Kemudian transfer bagus, kita pakai ambulans. Nah, itu kita lakukan namanya scoop and run. Tapi ada beberapa kasus mungkin AB-nya sama C-nya kita kerjakan di tempat. Ini stay and play tadi kita kerjakan di tempat. Kadang juga cardiac arrest kita kan bisa dulu, teman-teman udah pasang impuls di sana, oke, baru kita transport. Nah itu, ini namanya stay and play. Ya, karena biar stabil, pasang impuls, kita pijat, pasang monitor, Pak perlu pasang AED kalau ada AED, atau mungkin pasang DC shock untuk melihat apakah monitoring ada kegawatan, kita lakukan DC shock dan sebagainya. Bisa kerjakan di tempat atau di ambulans itu. Dan lihat juga situasi juga, kadang situasinya nggak mungkin mungkin banyak orang, lebih baik kita masukkan ke ambulans bisa juga. Kalau itu tempatnya yang mungkin di satu klinik ya bisa. Pernah itu kejadian ya di klinik kosong, ya kita kerjakan di situ, baru kita transport. Ya, jadi tindakan itu bisa pengaruh dari situasi, kemudian klinis pasien. Nah, ini yang krusial. Dan pada saat transport ini yang penting juga lakukan tindakan re-assessment. Nah, ini penting.
Kadang orang sudah kerjakan selesai, duduk diam, tunggu sampai di rumah sakit. Tapi pada saat di ambulan mereka tidak melakukan observasi. Jadi apakah memburuk atau itu dia membaik atau ada masalah yang lain sehingga dia malah tambah jelek. Berangkatnya kalau di istilah kami namanya GCS-nya bagus ya, kesadarannya bagus, sampai di rumah sakitnya sudah turun. Nah ini perlu namanya reassessment. Di samping assessment yang bagus, pertama primary survey, resusitasi, dan reassessment. Nah, kalau pasiennya gawat, kita lakukan setiap 5 menit. Kita evaluasi 5 menit, evaluasi lagi. Oh, jalan napasnya bagus, oh clear, bagus. Kita lanjut ke breathing-nya. Breathing-nya bagaimana? Oh, bagus. Circle-nya, oh belum maksimal. Coba gimana kita evaluasi lagi. Ya, sama itu kita juga bisa berkomunikasi dengan rumah sakit yang kita tuju. Atau kalau kita di rumah sakit Sutomo, kita berhubungan dengan rumah sakit Sutomo. Ini mau kita bawa kasus apa, diagnosanya apa, sudah kita lakukan apa, tindakan seperti itu. ABC kita lakukan itu sudah good. Dan 15 menit, 20 menit kita lakukan udah good. Itu luar biasa, bisa pasang oksigen, pasang impus di ambulan pun juga enggak gampang karena apa? Sambil jalan memang ada bilang, oh kita berhenti dulu ya bisa aja sih. Bisa kita berhenti dulu, kita pasang impus bisa aja. Tapi karena waktu berjalan terus, ya. Karena ada kasus-kasus ini yang perlu kita ingat kayak stroke ya. Stroke itu punya golden period. Jadi waktu ketika dia mulai kena serangan sampai dia lakukan tindakan, idealnya itu 4 jam sudah bisa lakukan tindakan. Bisa dikasih obat untuk pengencernya dan sebagainya. Serangan jantung, nah itu 90 menit. Daughter needle. Nah ini juga penting. Kalau kita semakin lambat delay-nya transport, dan itu juga akan mempersulit untuk angka keberhasilan dari pasien tersebut. Nah ini butuhnya kru yang mumpuni, termasuk ambulannya, yang mengemudi pun juga harus tahu. Oh ini kasusnya apa? Oh ini kasusnya gawat darurat, misalnya perlu dilakukan resusitasi picu jantung di ambulan. Ini kan caranya bawa seperti apa? Ya ada yang bilang berhenti dulu. Ya kalau kalau berhenti di jalan itu membuang waktu. Yang penting stabil. Ya mau kecepatan berapa? 40, 50, it's okay, nggak apa-apa. Tapi stabil. Akunya sudah melakukan tindakan, pemberian obat-obatan kalau perlu. Tapi tetap komunikasi di rumah sakit yang kita tuju. Nah gitu. Misalnya kalau kita biasanya ke rumah sakit yang Sutomo lah untuk tindakan resusitasi. Tapi ada beberapa kasus memang sesuai permintaan keluarga dibawa ke rumah sakit lain. Seperti itu. Ya, tapi kita komunikasi dulu, ini mau terima nggak ini ya. Nah, kalau nggak mau terima ya sudah langsung bawa ke bis Sutomo, pasti akan diterima. Segitu. Saya kira gitu. Jadi ini saya masih penasaran sebenarnya Pak. Contoh spesifiknya tindakan stabilisasi yang dilakukan tim pre-hospital selama dalam perjalanan memberikan layanan, mentransfer pasien, itu contohnya seperti apa? Ya. Yang lebih spesifik. Oke. Contoh yang simpel itu pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya itu pernah mendapat kasus kecelakaan di lalu lintas, ya, tabrakan sepeda motor. Kebetulan waktu itu saya sempat bawa pasien. Nah, ini yang contoh yang agak di dalam mobil sudah ada, di ambulan sudah ada pasiennya. Nah, kebetulan kita membawa ambulan yang besar. Kemudian nyata pada saat kita awal pertama saya lihat nyata kemungkinan ada patah tulang leher. Nah, ini kan di konsep trauma kan ada A, B, C, D. A ini airway plus retraction of spinal motion. Jadi membatasi pergerakan tulang leher sama tulang belakang agar tidak ada pergerakan. Nah, pada saat kita kaji ternyata itu kemungkinan besar dia ada patah tulang leher. Ya otomatis lumayan. Ini namanya lutut ini beradu dengan aspal. Jadi kita lakukan stabilisasi, pegangi kepala, kemudian kita pasang alat pengaman leher ya. Kita namanya collar brace. Ya kalau kita orang awam biasanya bida leher. Kita pasang, kemudian kita evaluasi, kita ajak ngomong-ngomong,
pasiennya agak sesek, mungkin ada trauma, waktu itu kita berikan oksigen di tempat, terus saya mintakan untuk kru membawa alat namanya long spine board, ya, kita lakukan lock roll untuk pindahkan ke situ bersama-sama dengan tim. Kebetulan ada kurang ya, itu satu orang kita bisa minta bantuan untuk yang dibawa sendiri, kita angkut ke ambulans. Nah, Pak, bagaimana? Satunya sudah ada di tempatnya, kita ada sisi yang lain. Nah, kemudian waktu itu ambulansnya besar, jadi kita masukkan di sisi yang sebelahnya, kita tidurkan situ, kita strap, kita tali. Ya, oksigennya kita bagi. Itu. Nah, makanya di ambulans itu saya sarankan tabung oksigen jangan hanya 1 atau 2, ya, bisa 4, bisa 5 gitu. Dan di tempat kami, saya mendesain bahwa ambulans itu ada satu blok yang di sini khusus untuk ada oksigen, yang khusus yang besar. Kemudian di sisi yang sini ada oksigen. Jadi saya kalau orang Jawa itu jagani, buat cadangan. Kali-kali pada saat transport, dapat satu pasien lagi itu. Bisa ya Pak seperti bisa. itu? Secara ya kan, ya kita kan nggak mungkin tabrakan di depan itu berhenti ya. Justru kita yang memang merasa harus menolong ya. Ya, minimal kita bisa di tempat dulu. Kalau kita memang nggak mampu untuk mengangkat, kita lakukan stabilisasi dulu. Ya, asal yang kita bawa normal ya, nggak masalah ya. Kan tidak semua pasien ambulan itu yang gawat banget enggak. Ada mau transport pindah ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, atau butuh pemeriksaan foto-foto, ya, MRI dan sebagainya, bisa aja gitu. Tapi itu bisa kita bantu sesaat, itu menolong. Kita telepon ambulans untuk yang lain, darurat untuk datang ke situ. Ya, seperti itu. Jadi artinya tidak semua juga harus kita bawa, tapi juga kita bisa membantu menolong sementara. Bantuan yang lain datang. Kadang kan masih ada delay, ya kita bisa bantu. Ya itu butuh apa juga ya, apa namanya, usaha dari penolong juga. Orang teman-teman itu apakah ya kadang mau nolong benda, kadang seperti itu ya. Jadi, ya repot, aku sudah ada orang ini, nggak mau lah. Jiwa responnya ya Pak, itu saat itu diperlukan. Jadi itu namanya kalau kita bilang itu sign of crisis. Jadi ada rasa untuk kritis, jiwa kritis muncul nggak? Nah, jadi berpikirmu jangan berpikir yang baik, assume the worst. Jadi kita berpikir yang terjelek. Mana yang kira-kira itu berbahaya, kita lakukan pertolongan. Nanti kalau sudah, nggak masalah, ya nggak apa-apa, tapi kan aman. Tapi kalau kita berpikir nggak apa-apa, sehat-sehat aja, nggak apa-apa, terus bisa ngomong, itu turun tuh. Banyak sekali kejadian itu. Jadi pada awalnya normal, nggak apa-apa, masih bisa HP-an gini. Tapi ketika beberapa setengah jam kemudian dia turun. Ya, ini yang kadang-kadang itu harus kita perhatikan. Saya dapat pasien emergensi, bagus apa Pak? Nah, ya pada saat reasesmen kita cek bener dadanya, terus perutnya, kakinya. Kadang-kadang ada suatu perdarahan tersembunyi. Ini yang harus kita pikirkan, namanya internal bleeding, yang di dalam. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Nah, ini beberapa yang harus kita prediksi. Jangan sampai ketika bagus ternyata menurun terus memburuk. Nah ini yang kalau istilahnya di hospital itu pamali. Jangan sampai kamu bawa pasien itu kayaknya bagus pertama kali terus memburuk meninggal. Nah, ini memang jangan sampai. Kecuali kalau sudah dapatnya buruk, nah kita harus bisa kalau bisa lebih bagus lah. Dan tujuannya hospital kan mendekatkan layanan rumah sakit minimal yang ada kesetaraan prestasi seperti itu. Ya makanya perlunya ambulan itu bukan hanya sekedar mobil putih ditulis ambulan, ada sirenenya, tapi ya krunya harus bisa menangani apa saja, kemudian juga alatnya juga yang mumpuni, ya. Kemudian ada komunikasi, penting juga komunikasi. Jadi kita mau bawa pasien ini, mohon segera disiapkan. Ini juga akan termasuk kesinambungan. Jadi angka keberhasilan dari pelayanan ambulans itu dengan ada kesinambungan itu akan bisa menurunkan ya angka kematian. Kalau kita sudah kerjakan A, B, oke. Ini yang C ya, monggo. Nah, di rumah sakit kita C ya, monggo. Saya kerjakan A, B, C, D semuanya. Situ sirkulasi, D itu hubungan dengan kesadaran ya. Sudah evaluasi dan sebagainya. E-nya sudah kita lakukan. E itu exposure, jadi semuanya sudah kita bebar, kita bida, yang perdarahan kita bebar tekan semuanya.
sudah kasih infus semua. Nah, ini tinggal dari dokternya untuk melakukan evaluasi sekunder. Nah, itu lebih bagus itu. Sehingga pelayanan ambulans itu tidak hanya sudah membawa saya tanda kutip ya barang hanya sekedar limpah tapi selesai, tapi ada suatu sinambungan. Nah, ini yang mungkin kita harus bisa kita lakukan sehingga pasien itu ya terpuaskan, ya. Kemudian angka berasnya juga tinggi, itu artinya juga bisa ya bagus, ini kesehatan itu bagus gitu. Ya mungkin belum, ya mungkin ada beberapa yang masih belum begitu. Kadang ya larinya ke bat keliwat, pokoknya syukur banter, terus gitu kan. Ya ini ya juga memperhatikan kondisi. Nah, bukan hanya kita mengejar waktunya aja, tapi apakah pasien ini dengan kecepatan segitu bagus nggak? Optimal. Betul, optimal penanganannya di dalam itu optimal nggak? Jangan-jangan hanya duduk aja, dibawa tapi duduk aja tanpa ada pemeriksaan. Makanya pada saat di ambulans punya reassessment, dikaji ulang. Benar nggak tindakannya itu? Apakah tindakan selama di dalam ambulans itu sudah sesuai dengan standar enggak? Nah, ini makanya para teman-teman juga dibekali beberapa ilmu pengetahuan, misalnya tentang penanganan trauma di prahospital, penanganan kasus-kasus gawat darurat, bahkan mereka dilatih untuk belajar baca EKG, rekam jantung. Nah, ini karena juga ngomong kan di semua perawat itu, waduh EKG, mikirnya gitu. Tapi teman-teman di ambulans harus bisa, karena kadang-kadang waktu saat kita terima pasien, kita rekam jantung, gambarnya aneh. Nah, ini ya minimal kita punya ada 4 irama yang kita wajib waspadai kan, itu yang mengancam jiwa. Tapi kalau bisa yang lain ya kenapa tidak kan itu kan. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman harus terus di-upgrade. Nah ini juga. Karena sudah belajar tapi udah lama. Berapa tahun pelatihnya? Oh sudah 10 tahun. Oh sudah 15 tahun. Nah lupa. Kadang jangan 10 tahun, yang 5 tahun, 2 tahun aja udah lupa lagi kan. Karena nggak sering melakukan simulasi, nggak ketemu ya, betul. Nah itu. Ini yang perlu jika kita sikapi. Ya, ini ya saya rasa mungkin di Indonesia masih belum maksimal. Ya mungkin ya agak ya harus kita banyak usaha. Harus lebih dikejar lagi. Betul, ya betul. Update ilmu. Ya betul. Baik, nah itu tadi jadi tindakan stabilisasinya tidak jauh-jauh ya Pak dari konsep kegawat daruratan A, B, C, D tadi ya Pak ya. Yang mana yang timbul masalah yang di situ diatasinya. Jadi minimal yang basic. Kalau memang ambulannya itu di tingkat yang advance, dia bisa melakukan tindakan yang advance. Seperti itu. Ya misalnya contoh yang simpel, ketika harus pasang defibrilator. Kalau beberapa ambulan mungkin pasang AED lah kali ya. Atau kalau bisa melakukan defibril di tempat itu nggak masalah. Kadang ya harus intubasi. Nah ini juga harus dilematis yang mungkin muncul. Ini mungkin nanti kan jadi pertanyaan juga. Dilemanya kalau itu tindakan yang mungkin nggak dilakukan sejawat dokter yang melakukan. Nah, ini bagaimana gitu kan gitu ya. Yang ini yang harus kita ditekankan pada kru itu. Dan juga perlunya supervisi. Nah, ini supervisi penting. Supervisi ini kalau di tempat kami kita bisa lakukan dengan pemantauan dengan kamera. Nah, ini itu di tempat kami kru dibekali kamera. Jadi melakukan tindakan apa, kemudian sudah prosedur enggak, kita bisa melakukan edukasi. Ternyata ada gangguan, dokter bisa mensupervisi. Kerjaan delegasi ya, delegasi kan ya oke, bisa lakukan tindakan ini. Nah, kalau memang itu kita sudah punya pelatihannya, misalnya pelatihan bagaimana intubasi di ambulans ya nggak masalah. Tapi kalau belum mungkin pernafasan sederhana sudah cukup sih itu. Ini yang kadang-kadang ya agak menggugah mental teman-teman ini juga. Ini kira-kira saya bisa nggak melakukan tindakan ini gitu. Ya, minimal ABCD lah. Oksigen yang baik,
terus kemudian oksigennya baik, kemudian kalau sudah pasien trauma itu kita lakukan pembidean. Pasang tadi seperti tadi, ketika saya dapat pasien trauma, pasang collar brace ya, atau neck collar, kemudian saya taruh pasiennya di tempat alas keras, namanya long spine board, kita angkut ke ambulan dan tidak boleh terlalu cepat, jalannya stabil. Saya aman, ini kasus trauma gitu. Nah, itu. Kalau ada patah tulang ya sudah kita bideng, gitu. Tapi ini yang juga harus hati-hati, kadang bidengnya kita tergasa-gasa, justru malah menekan pembuluh nadinya sehingga akhirnya nadinya berhenti. Nah ini yang jadi masalah, nanti bisa menyebabkan amputasi karena apa? Karena udah mati. Itu makanya harus kita evaluasi, sesudah pembidean kita evaluasi, sebelumnya juga harus dievaluasi. Ini penting. Makanya teman-teman ya di layanan itu saya mereka evaluasi. Jangan sampai hanya diam aja. Apakah tambah buruk atau membaik? Dan itu dilaporkan ke tempat pemberangkatan ambulan. Kalau di tempatnya namanya dispatch center. Ini mohon izin, ini tim pre-hospital itu terdiri dari dokter ya Pak ya, dokter, perawat. Kalau di tempat kami Iya. 2 perawat, 1 driver. Seperti itu. Kalau ada kasus tertentu, ada case-case tertentu, dokter umum bisa masuk. Case-case tertentu. Ada case yang lagi khusus, bisa bukan hanya dokter umum tapi spesialis yang masuk. Seperti itu. Ya, ini berbeda. Ya. Ada macam-macam. Dan semua negara berbeda-beda. Ya. Kalau standarnya di Indonesia. Di Indonesia ini menurut beberapa orang luar itu unik. Uniknya gini, karena memperkerjakan seorang perawat bisa bekerja di pra-hospital. Ya, kalau setelah saya di Singapura itu seorang perawat itu bisa masuk di level 2. Jadi kan ada 3 level di Singapura itu. Level 1, level 2, level 3. Level 1 itu orang awam. Yang mereka panggil namanya EMT. Emergency Medical Technician. Nah, ketika ada seorang perawat ingin masuk ke ranah pra-hospital, ya, itu dia masuk ke level 2 perawatnya. Dia backgroundnya adalah hospital base. Hospital base itu berarti pemikiran bahwa dia asuhan keperawatannya seperti apa. Nah, tapi ketika dia di layanan darurat, dia akan berbeda. Nah, itu. Kalau di luar negeri seperti itu, jadi mereka panggilnya namanya paramedic. Jadi sebetulnya paramedic and nurse different. Jadi kita nggak bisa panggil Al nih, sama paramedis ya, bukan. Ada I'm a nurse, not paramedic. But we can become paramedic if any additional skill, additional knowledge ya, for everything in emergency cases. Jadi ada khusus. Ya, kelebihannya di Indonesia adalah base-nya itu kebanyakan adalah perawat. Nah, ini sangat bagus beberapa. Nah, karena sudah ngerti tentang anatomi tubuh, kemudian fungsi-fungsi fisiologis tubuh bagaimana, minimal juga tahu sedikit tentang obat-obatan, gitu. Kemudian asuhan keperawatan, gimana itu sarannya lebih, tinggal nambah beberapa pelatihan. Nah, itu kalau di Indonesia lebihnya sih, cuma kan belum maksimal, pengelolaannya belum maksimal. Ya masih sporadis, ada beberapa center sudah baik, ada yang satu lagi masih ya biasa-biasa gitu. Jadi kalau di luar negeri itu mereka muncul dari non medis, mereka dilatih untuk di emergency. Ya untungnya ya berbeda, positifnya bermacam-macam sih. Ya. Kalau ini mereka sudah dibedakan, tapi kita masih ya ada kombinasi. Untungnya itu ada untungnya. Biasanya kan untungnya, untungnya apa? Selamat untungnya yo. Nah, gitu kan. Kita ada perawat yang punya kemampuan nilai lebih seperti itu. Tapi nggak untuk kemudian juga dokter juga bisa masuk di situ. Yeah. Ada satu dokter emergency ya, mereka insert di situ bisa juga. Nah ini
satu keuntungan. Cuma mungkin pengelolaannya belum maksimal karena background knowledge-nya rumah sakit ini atau layanan apa ini masih belum tertata. Mereka hanya mungkin hanya pelatihannya hanya 1 atau 2 aja, maksudnya ini belum secara terstruktur dan masih belum terbentuk dengan rapi. Ada yang center bagus, ada yang masih ya standar seperti itu. Ini memang jadi PR kita bersama ya sebetulnya itu. Betul itu. Jadi ini misal Pak ya, ada ketika kita memberikan pertolongan kepada seorang korban, nah ini kan secara SPO, nakes sudah megang tentang alat medis apa yang akan digunakan, kemudian tim yang berangkat, siapa saja, berapa orang. Namun pada eksekusinya, ketika melakukan tindakan prehospital di tengah-tengah, tidak menutup kemungkinan kalau korban mengalami perubahan kondisi, penurunan kondisi yang mengharuskan nakes merawat melakukan tindakan medis kedokteran, tindakan delegasi non mandiri perawat. Nah, pertanyaannya bagaimana perawat mengatasi hal tersebut? Kalau saya jadi awam misalnya seperti ini Pak, kan dia ada dokter, Anda kan perawat, bagaimana cara Anda melakukannya Pak? Ini maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan salah satu profesi nakes ya Pak, tapi ini kita untuk sharing saja secara terbuka kepada masyarakat bahwa seperti ini cara kerjanya. Ya. Jadi perawat itu di rumah sakit punya namanya RKK. Iya. Rincian kewenangan klinis. Ya. Itu secara, ya, Pak, ya. Dari situ minimal kita tahu skop kita apa. Nah, ketika dia di prahospital, tadi saya bilang dilengkapi dengan beberapa pelatihan. Ya, contoh ya saya sebut ya PHTLS, kemudian ACLS, Basic Trauma Cardiac Support BTCLS, Advanced Trauma Cardiac Fornosis ada gitu, pelatihan EKG, SAS and Rescue, banyak hal, banyak sekali. Ya, sampai ke pediatrik, bahkan teman-teman juga berlatih bukan hanya orang dewasa. Pediatrik pun mereka berlatih. Jadi karena konsep kita itu gawat di mana saja, kapan saja, dan krunya tidak sebanyak, ya. Jadi kita terbatas, krunya bisa untuk life saving ya, yang mengancam nyawa. Jadi bukan tindakan yang terlalu muluk, yang kita gapai. Misalnya kita melakukan intubasi, ya itu kan memang beberapa punya, tapi nggak semuanya seperti itu. Satu, yang kedua, apakah SOP-nya mendukung gitu? Nah, ini yang harus kita sikapi. Tetapi seandainya di suatu saat kemudian kita mendapatkan kasus di mana kita membutuhkan suatu tindakan yang mungkin nyerempet ke arah medis. Ya, contohnya simpel. Sepertinya itu bisa disiasati. Ya, contoh pasiennya ada sumbatan jalan nafas. Ya, kemudian muntahnya banyak, anggap aja muntahnya banyak. Nah, secara gold standar menggunakan intubasi. Ya. Ada beberapa center ambulan itu mereka membolehkan seorang itu melakukan intubasi. Ada yang tidak membolehkan tapi hanya memasang LMA. Ada yang dokter center mengatakan cukup bebaskan jalan nafas, pakai BVM, selesai. Gitu. Nah, ini yang perlunya tim ini harus pandai-pandainya. Ya, jadi dicari yang basicnya. Pada dasarnya apa sih? Contohnya simpel, kalau dia perdarahan muntahnya banyak, ya minimal untuk menguranginya apa? Pasang gastric tube semuanya itu. Oksigennya bagus, gastric tube-nya dibuka, harapannya cairannya bisa keluar. Saksanya secara periodik, itu satu. Ya. Yang kedua, kita bisa juga ada alat pantau. Ya, yang mungkin saya sebut. Jadi di tempat kami kita ada alat pantau namanya TELIS, Telemedicine Emergency Life Support. TELIS ini adalah memantau teman-teman sejawat perawat yang bekerja di ambulans, ya, atau siapapun ketika mendapat pasien kasusnya apa, seperti apa, kita ada lihat ini. Kemudian asesmennya gimana? Oh, ternyata ada gangguan ini ya. Harusnya tindakan ini. Nah, ini tentunya bisa memberikan kasih ini.
dengan bantuan dokter kita dibantu bisa juga. Oh, seperti itu. Ya, jadi ada supervisi. Nah, supervisi. Jadi Sejauh ini berjalan ya Pak ya? Jalan. Jalan ya, Ya. evaluasinya seperti Betul. itu. Jadi kita kebetulan kemarin ambulans dapat nomor 3 mutu untuk itu. Ya, agak banget gitu. Ya, supervisi. Inovasi ya? Inovasi kami. Saya lihat karena di beberapa di luar negeri itu sudah umum gitu ya. Kok sudah umum? Di Indonesia kok enggak ada ya? Saya coba munculkan itu. Ternyata gaya bersambut memunculkan itu. Jadi kita bisa ukur orang ini, dan itu cukup bermanfaat karena yang di fleet itu sudah blank. Mau ngapain? Mau tindakan apa? Sudah bingung. Meski mereka sudah biasa karena kalau udah tekanan ini kan stresnya tinggi. Nah ini kita bisa bantu. Nah, supervisi ada. Maksudnya dokternya, coba kamu kasih ini. Tindakan ini bisa. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi bisa disupervisi langsung oleh Ya, dokter. nah berdasarkan, nanti teman-teman ketika selesai kan mereka membuat rekam medik atau sama misalnya observasi kan. Di tempat kami sudah punya layanan yang berbasis web. Jadi semua aspek keperawatan kita masukkan. Jadi kita meminimalkan kertas, kita masukkan ini dengan menggunakan HP masing-masing bisa. Ya kita rekam mana yang sekiranya tadi yang dokternya kasih saran atau mungkin waktu itu saya yang kasih saran itu ini tindakan ini. Di situ kita beberapa kondisi yang kita capture. Ini capture kita dapat laporan, kita capture dapat laporan. Itu minimal itu. Kalau kita belum ada, memang di luar negeri sudah ada yang nunggu. Justru ada yang nunggu beneran, ini namanya medical advisor. Kalau kita memang masih per WA kirim. Oh ya Mas, oke ini videonya mana? Nah, karena itu juga termasuk ke supervisi. Seperti itu. Kalau biaya sempat bisa langsung live melihat ini kasusnya ini. Gitu. Itu sih. Kalau kita nggak punya seperti itu, gimana titik amannya ya? Titik amannya kita bayang basic aja. Jadi konsep ABC-nya itu sudah aman, udah ABC-nya udah kamu kerjakan, udah maksimal nggak masalah. nggak perlu yang lebih jauh. Misalnya enggak. Ya, kalau muntah ya disaksen, gitu. Untuk mengurangi muntahnya banyak kan, mesti kan muntah kan, pokoknya dari perut toh. Mungkin habis minum banyak, makan apa, itu kita pasang gastric tube, pipa lambung itu kita keluarkan. Itu ya simpel-simpel aja, seperti itu. Ya memang basic lah ya. Tapi udah kita kerjakan, minimal sudah penanganan gitu. Kalau memang bisa melakukan advance nggak masalah. Seperti itu. Ya pernah kejadian juga ini real juga. Suatu kejadian ada gawat darurat di klinik. Kemudian waktu itu saya bertiga, ada orang bertiga, drivernya tidak ada. Jadi kemudian saya yang lain sudah pelayanan, saya perawat 2 ikut itu. Nah, bukan perawatnya 2 sama anak magang waktu itu 2, jadi 4. Kasusnya cardiac arrest di tempat klinik. Kebetulan dokter jantung. Waktu kita tiba itu RJPO bilangnya. RJPO kan, nah RJPO kita datang. Semua alat yang diambil saya turunkan, mulai di sesok, alat itu lengkap, ada turunkan. Nah, waktu itu dokternya, Mas, pasang EKG, mana? Pasang infus dok, ya pasang infus. Ya, pasang infus. Waktu itu kebetulan pasang infusnya di sini nggak bisa, kolaps. Ya, waktu itu saya pasang di sini, di leher. Nah, leher pasang, ya kebetulan karena saya sering berlatih di animal untuk pasang leher di sini bisa. Ya. Kemudian ini RW-nya nggak kelihatan kan? Dok, ini gimana dok? Dokter yang pasang intubasi atau dokter yang gimana dok? Dok, ini intubasi aja. Jadi dokter melihat, nah, kita pasang intubasi. Kebetulan itu ada dokternya. Nah, itu ya. Jadi makanya supervisi bisa kita lakukan entah di side by side atau mungkin lewat alat itu monitor. Nah, jadi teman-teman dibekali monitor di sini namanya TLS itu kita bisa melihat situasinya seperti apa. Entah itu yang di spot itu entah kami atau mungkin dari dokter yang melihat bisa melihat. Oh, kasusnya ini ya bisa kasih advice gitu. Atau mungkin di bawah supervisi ya itu bisa kita lakukan. Nah, ini satu contoh. Sebenarnya kita bisa lakukan itu tinggal supervisinya ada. Entah itu side by side
atau dari kamera. Banyak kasus kejadian saya biasanya banyak. Pernah juga ada di satu rumah, kebetulan ada dokter yang datang, dia nganu, dok saya masuk ini ya, masuk ini ya. Jadi dia juga setuju, ya kita lakukan. Setuju lakukan. Gitu. Jadi ya ada pendampingan itu. Itu yang dan yang terpenting setelah itu jangan lupa mencatat. Nah ini kelemahan kita kadang-kadang buanter kerjanya, lupa dokumentasi. Harus lupa dokumentasinya yang ya, Pak, betul ya, karena pasti tanggung jawab tanggungan kita. Jangan sampai kita keliru kan. Jangan lupa minta tanda tangan. Kalau itu memang ya tindakan yang penting. Ini yang jadi senjata kita. Jangan sampai kita keliru. Kita nggak punya pegangan. Jangan malah kita nggak punya satu alasan. Apa tindakannya apa tadi? Oh saya masang infus mana? Oh ini ada buktinya. Setuju pasang infus. Oh dia menolak, ada gitu. Nggak mau saya pasang infus, infusnya di rumah sakit ya sudah. Mau seperti itu. Jadi ya harus ya kita menolong ya harus peka, ya harus wise, harus bijaksana. Jangan sampai justru malah apa yang kita katakan baik ternyata benar-benar. Itu yang saya katakan teman-teman, apa yang Anda akan lakukan baik itu benar-benar benar. Kamu pasang infus tapi kamu nggak akan edukasi ya salah. Kamu pasang oksigen nggak akan edukasi ya salah. Kamu RJPO tapi nggak edukasi ya salah. Karena kadang membeli tadi dipijit jantung ternyata tambah buruk. Nah ini edukasi apanya perlu lah, dan itu juga punya harus berkesinambungan antara saya yang melakukan tindakan, satu lagi melakukan edukasi. Ya itu satu lagi bisa komunikasi, kita bawa sekian tujuan ke ambulan masuk ke rumah sakit 10 menit lagi. Ayo, makanya perlunya seorang driver yang di depan itu memprediksikan. Saya kecepatan sekian nanti sampai ke rumah sakit berapa menit, kecepatan sekian sampai berapa menit, larinya kemana, lewat mana, apakah jalannya rusak apa enggak, ada lubang apa enggak, banyak apa lampu merah itu, mau traffic light itu. Nah, masalahnya di traffic Indonesia tidak jadi atur. Kalau di luar negeri kita mau jalan ambulan bisa atur, merah diganti hijau, yang lain merah semua, kita harus lewat. Bisa. Ada kekhususan ya? Ada kekhususan masalah ya. Kalau kita nyalakan sirine semua berhenti, kita lewat. Ada gitu. Jadi siapa saja yang ketika melanggar, ada yang menghalangi ambulan kena penjara. Ada di luar negeri itu. Ini banyak faktor ya. Tapi ada juga yang ya seperti kita itu, ada yang jalan malah justru malah ada yang santai, malah nutup, malah ngajak balapan. Ada yang ngekor. Ini yang kayaknya seperti itu. Jadi secara garis besar ini peran perawat, karena kita ini perawat ya Pak. Ini juga untuk memberikan edukasi kepada sejawat. Peran utama perawat dalam pelayanan pre-hospital dalam sistem layanan tatanan gawat darurat itu apa Pak sebenarnya? Ya, memang tadi kan saya katakan bahwa kalau perawat itu memang menilainya lebih. Ya, secara kalau kita belajar kan namanya filosofi biopsikospiritual, ya, itu kan. Nah, jadi biologisnya bagaimana kita lakukan, psikisnya bagaimana kita lakukan. Ya, pendampingan. Kalau saya masih ingat, saya boleh menyebut nama Prof. Nur Salam, caring kita. Kemudian apakah sebagai advokat membela pasien. Nah ini yang mungkin harus kita tekankan. Teman-teman bukan hanya sekedar kita itu nolong selesai, ataupun kita selesai itu saya medis tapi kita caringnya kita tidak ada, pembelaan kepada pasien juga tidak ada. Ini yang perlu kita tekankan. Nah, ini penting sekali. Dengan saya rasa dengan keunggulan perawat yang di emergency khususnya di ambulan itu justru ada nilai lebih. Ya, memang saya itu di Belanda, ya Belanda itu Belanda kan itu mereka sudah round dulu putar ke rumah sakit di mana-mana. Saya di unitnya di rumah sakit, terakhir di ambulan. Artinya apa? Artinya mereka punya bekal di seluruh unit tentang bagaimana gawat darurat di masing-masing ilmu. Kemudian mereka di ambulan. Kenapa di ambulan itu kompleks. Ya kecelakaan nggak mesti orang dewasa, bisa anak-anak,
ibu hamil, itu mungkin orang tua, itu banyak, sehingga yang harus kita siapi, kita pelajari itu macam-macam. Nggak mungkin ya KA ini di ruangan yang khusus laki-laki ya, tapi di ambulan bisa ada pasien perempuan, pasien ibu hamil, nanti jantung dengan ibu hamil, pasien anak-anak bayi, nah, itu kan kecelakaan 10 orang, kalau 5 orang satu keluarga kan. Kita nggak bisa milih, oh saya dewasa aja, nggak bisa. Nah itu. Ini peran-peran sangat bagus. Ya, nilai lebihnya adalah ya mereka punya ilmu caring, kemudian advokatnya juga bagus. Nah ini plus ditambahi ilmu hospital. Gitu. Nah itu nilai lebihnya. Memang beberapa ekspor di luar tuh bilang Indonesia lebihnya itu. Cuma kamu harus punya organisasi yang bagus yang bisa memadai itu, sehingga bisa dibedakan antara yang di pra-hospital sama yang di end-hospital. Ini berbeda sekali seperti itu. Yang di end-hospital banyak ke arah caringnya lebih ditekankan, kemudian juga untuk pemberian pasien, tapi di ambulan ditambah lagi tentang gawat darurat. Sense of crisis-nya itu, ilmu berpikirnya muncul. Nah ini yang kadang kalau orang yang nggak biasa, takut, waduh, ya, itu kan takut jauh ini pingin apa, bingung. Nah ini yang kita tanamkan di ambulans, di gawat darurat, khususnya di ambulans tuh statusnya berbeda. Karena di ambulans sendiri kita, nggak ada kalau di rumah sakit, Pak dokter minta tolong ini, ya. Kemudian ini kita cuma berdua toh. Kadang di tempat kami itu ada hanya 1 orang. 1 perawat aja sama 1 driver. Nah ini mereka harus punya. Saya kadang memberangkatkan kenapa saya pikir bahwa dia sudah punya kemampuan, jam terbangnya tinggi, minimal PNS-nya sudah berapa tahun. Nah itu, ini juga jadi pertimbangan. Dia sudah pelatihan apa saja. Itu. Jadi selain menjalankan fungsi dasar dari perawat yang melengkapi sistem biologis tadi Pak ya, sosio, psikospiritual, dan juga diimbangi dengan caring, advokasi juga harus mumpuni dengan ilmu kegawat daruratan. Jadi perawat hospital itu kompleks. Betul ya. Ini bahkan ini satu contoh ini pernah, ya ini tambahan. Jadi teman-teman saya tanya, pernah kamu ajak berdoa nggak pasienmu? Oh iya Pak, loh kenapa? Ini yang kadang kita lupakan ya. Iya betul. Contohnya gini lah, misalnya kasus terminal. Ya, orang terminal itu kan biasanya sudah fase akhir, di mana mungkin ditolong ya hanya memperpanjang aja. Sebenarnya dia siap-siap untuk menghadap ke ilahi kan gitu. Nah ini perawat juga memberikan sentuhan secara kolbu, gimana berdoa. Nah itu penting ya Pak. Betul. Aspek spiritual itu juga penting. Ya, jadi nggak hanya ngomong medis doang, nggak hanya medis saja yang kita lakukan, tapi secara sosial gimana, kulturnya gimana, religinya gimana, mendekatkan diri sehingga dia bisa nyaman. Kadang kita membawa pasien tuh karena dia sudah terminal, dibawa pulang, ya, nah itu kita bisa masukkan itu sosiologi itu, dimana pasiennya sudah siap, dia sudah siap, kemudian juga keluarganya juga siap, jadi ketika sampai di rumah selesai itu sudah siap menerima apa yang sesuai. Ya, ujung-ujungnya manusia kan larinya ke situ kan, hidup lama-lama meninggal. Nah, ini cuma meninggalnya kadang-kadang ada yang sesuai harapan, ada yang tidak pengennya tetap hidup terus. Nah ini kan juga kita siapkan. Ini keunggulan perawat di situ, kita bisa berikan suatu edukasi, pendampingan. Ini saya kira itu sih. Kalau kita memang bicara mengenai ilmu kegawat daruratan memang tidak ada habisnya ya Pak ya. Sangat menarik, sangat memacu adrenalin juga. Saya sebagai yang mendengarkan juga seperti wow, seperti amazing banget. Ya banyak sekali kisah-kisahnya, banyak sekali kisah-kisahnya. Karena ini lebih seru daripada yang menangani pasien yang diam di ruangan. Nah ini kan lebih dalam kondisi luar, ada faktor-faktor luar dan kasusnya macam-macam sekali. Ya, bahkan kita pernah kadang di apa misalnya? Kayak di kalau orang Jawa di
apa ya, diatur. Nah, ini butuh mental seorang seorang first aid ini gimana? Ya, seorang perawat gimana mental kita? Cara ngomong, kemudian edukasi keluarga, kemampuan komunikasi kita juga, ya, intonasi, kadang-kadang itu mempengaruhi. Kadang orang paling dan kita itu sendiri masalahnya. Kalau di ruangan masih banyak orang. Masalahnya, Pak, ya, kan sendiri yang jadi sendiri nih. Ya, pilihannya hidup atau mati kan. Makanya kita, kalau dia nggak terima kan bisa macam-macam kan ya. Karena kita edukasi. Artinya kebijaksanaan itu muncul. Ya, jangan ngomong pelan-pelan. Ya pentingnya ini makanya setelah kita transfer itu komunikasi. Ini komunikasi penting. Jangan sampai kita itu justru malah, wah kamu bangun malah mati. Nah itu kita komunikasi ini penting. Edukasi, komunikasi, ya kemudian asesmen ulang. Itu cuma termasuk salah satu keluarga bisa menerima. Kalaupun itu survive, nggak masalah. Kalau itu tidak survive, ya not survival, ya orang pun juga lega. Oh, Bapak ini sudah maksimal. Bu ambulans sudah maksimal. Penanganan medis sudah maksimal. Seperti itu. Ya, tapi kita harus ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan itu sudah benar-benar sesuai standar. Prosedur enggak. Ya, keadaan emergensi sudah kita lakukan enggak. Seperti itu. Ya, minimal juga bisa komunikasi. Ini yang penting juga. Artinya dengan komunikasi dengan pusat rujukan kita punya satu legitimasi bahwa kita itu sudah melakukan dengan standar yang benar. Saya sudah lakukan tindakan A, B, C, D, E gitu ya. Oh, dengan ini, oksigen dan sebagainya. Oke, setuju. Dan ini setuju. Nah, kadang perlu yang keluarganya mendengar. Oh, udah oke. Jadi sesuai standar. Ini juga satu bentuk cara kita. Strategi. Nah, secara nggak langsung komunikasi itu muncul, dia melihat, oh, jadi ini Bu kita sama dokter ini. Oh, ini. Terima kasih. Karena tuh mereka berterima kasih karena kita sudah menjembatani tindakan-tindakan yang mungkin di luar nalar mereka. Terus ini dapat hasil yang bagus. Gitu. Ya ini yang juga kita tanamkan teman-teman juga ya komunikasi itu. Iya Bu, kita sudah sambungkan sama dokter ini, bagian ini sudah diterima, mereka tentu nunggu kita. Itu juga satu bentuk servis ya. Komunikasi, kadang-kadang orang nggak tahu karena nggak ada komunikasi. Diem aja, nikah jelek ya itu. Karena kita nggak komunikasi. Itu sih. Jadi ini sekaligus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya Pak. Ini untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mulai dari ini kita memberikan edukasi semua nakes, baik dokter maupun perawat. Contohnya itu profesional dan kompeten dalam memberikan asuhan sesuai perannya ya Pak ya. Betul, ya sesuai perannya. Ya, kalaupun nanti itu di luar kemampuannya, kita bisa minta supervisi. Baik melalui telepon juga bisa. Kalau memang ambulans sudah dikatakan sophisticated ya, memuaskan ya ada alat monitoring khusus ya seperti itu. Saya banyak sekali ya kalau dibandingkan dengan luar negeri banyak kita kelemahannya. Di luar negeri kita rekam ini bisa tahu di sana sudah apa. Ya kita berbenah step by step. Ya. Menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan tidak pernah menjadi yang terbaik. Karena kalau terbaik udah lupa kadang. Baik terus cari kerja terus mana yang. Ya, semaksimal mungkin, sebaik mungkin dan jangan lupa apa yang kita lakukan katakan baik belum tentu benar. Itu yang kita jadi orang waspada. Benar nggak cara kita? Jangan salah. Nah, itu yang harus kita. Kalau kita ngomong baik ini jadi jumawa. Nah, kita nggak tahu itu berarti itu salah. Karena kita nggak tahu itu kebenaran apa. Kebenaran itu hati-hati sih. Ini bagian terakhir Pak, barangkali ada pesan edukatif yang bisa disampaikan kepada Sobat Sehat Sutomo mengenai topik kita pada pagi ini. Monggo silakan Pak. Ya, pesannya edukatif ya, pesan edukatif. Untuk nakes ya, untuk nakesnya jangan pernah berhenti belajar, berlatih untuk mencapai kebaikan. Luar biasa. Jangan berhenti belajar dan berlatih untuk mencapai kebaikan. Kebaikan ya untuk pasien otomatis itu. Kemudian untuk masyarakat ya
jangan sungkan-sungkan, jangan malu untuk bertanya, ya. Dan juga bisa meminta telepon ke ambulan yang sesuai. Ya, kadang-kadang kelirunya masyarakat tuh teleponnya keliru. Ya ada tanda kutip ambulan, tapi ambulan yang nggak sesuai dengan keadaan pasien. Nah, sehingga akhirnya pertolongannya nggak maksimal. Gitu. Hanya sekedarnya untuk transport, tapi sebenarnya bukan ambulans gawat darurat ya Pak ya. Betul. Tapi jadi kalau dikatakan mungkin biasa. Bukan ambulans transport, mungkin saya kira malah ke arah mobil transport. Ya maaf ya, ini kadang ya ini di Indonesia kan banyak sekali mobil, ada perangkatnya, kemudian ada drivernya, sopir lah, kadang dikasih oksigen, tapi sebenarnya untuk mobil itu sendiri tidak ada standar yang khusus. Ya, kaidah-kaidah emergensinya tidak ada, kaidah-kaidah tidak ada. Ini yang, jadi mungkin para sobat semua peserta pendengar gitu. Jadi kalau Anda ada kasus darurat, ya pilihlah ambulan yang sesuai dan terdekat, jangan jauh-jauh. Misalnya rumahnya di Sudarjo, telepon ambulans Sutomo, ya itu kan jauh. Atau Malang, oh telepon Sutomo nih, bukan mereka lihat lokasi kita kan, oh Sutomo aja lah, nggak bisa. Karena sesuai, yang mana di Malang banyak yang sesuai seperti itu. Saya kira gitu. Ya. Kita sudah sampai di penghujung acara, nggih Bapak. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bebayun atas materi yang luar biasa yang sudah tersampaikan pagi ini. Sama-sama. Semoga memberikan manfaat kepada seluruh Sobat Sehat Sutomo dimanapun berada, kepada seluruh masyarakat dan kepada teman sejawat kita tentunya ya, Pak, bahwa tindakan pre-hospital yang tepat dan cepat diharapkan dapat menurunkan angka kematian. Karena sebenarnya penanganan yang salah justru dapat memperparah keadaan ya Pak. Betul, dapat menimbulkan cedera lain yang tidak diinginkan. Ya, jadi malah tambah memperburuk, ya akhirnya tidak maksimal. Seperti itu. Justru sampai sini bukannya bukan membawa orang yang angka hidupannya bagus, tapi justru turun. Tambah turun. Nah, sehingga terbacanya adalah kematiannya cukup tinggi. Itu yang harus kita kikis. Ya, step by step menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh Sobat Sehat Sutomo yang telah setia menantikan tayangan-tayangan podcast RSUD Dr. Sutomo. Karena setiap detik berarti, maka jadikan tindakan pre-hospital bukan sekedar respon, melainkan sebuah harapan, sebab time saving is life saving. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih semuanya, terima kasih.